Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya hamba Tuhan Efraim Gari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lebih dari pemenang. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, begini firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saya percaya setiap kehidupan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kenapa? Karena keselamatan yang kita dapat di dalam Yesus Kristus bukan berasal dari diri kita, bukan berasal dari perbuatan baik kita, bukan berasal dari amal baik kita, tetapi keselamatan yang kita dapat di dalam Tuhan dikerjakan oleh Allah itu sendiri dan dikaruniakan di dalam hidup kita melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku yang terkasih, kita dikatakan lebih dari pemenang karena kita berdiam diri. Allah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8, di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan, tetapi pemberian Allah. Makanya kita dikatakan orang-orang yang lebih dari pemenang. Seorang pemenang harus disiplin, tekun untuk mendapatkan kemenangan. Di dalam dunia olahraga harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka kemenangan tidak akan dia dapatkan dalam hasil atau usahanya. Jadi kita tidak berbuat apa-apa untuk mendapatkan keselamatan. Kita hanya berdiam diri. Kenapa? Karena perbuatan baik kita, usaha kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, teman-teman. Tidak dapat membenarkan hidup kita di hadapan Allah. Makanya Allah melihat hal itu, bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mengaruniakan kemenangan, keselamatan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menang atas setiap dosa, menang atas maut, menang atas kematian kekal. Sekarang kita mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Kita harus menghargai keselamatan itu. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus itu yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita sudah lebih dari pemenang, kita tidak berbuat apa-apa. Bukan karena usaha kita diselamatkan. Seenaknya saja kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Ketika kita dirampok, kita dihajar, babak belur, badan kita luka-luka, semuanya diambil dari kita. Kita sebatang kara, tidak ada yang memperhatikan kita, saudara-saudara. Tetapi tiba-tiba ada orang yang menaruh belas kasihan kepada kita. Dia menolong kita, dia membasuh luka-luka kita, dia membawa kita ke rumah sakit, dia membiayai hidup kita sampai kita sehat kembali. Saya mau tanya, apakah kita tidak menghargai orang seperti itu? Apakah kita tidak menghargai pengorbanan yang dia berikan dalam kehidupan kita? Saya rasa kita sebagai manusia yang normal pasti menghargai orang itu, menghormati orang itu, menghargai setiap pengorbanan yang ia berikan di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, saudaraku yang terkasih, kita ini telah dihajar oleh dosa, dihajar oleh iblis. Kita babak belur di dalam dosa kita, sehingga kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita dari maut. Tetapi Allah menaruh kasih-Nya di dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan dari hukuman Allah. Kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari maut. Apakah kita tidak membalas kebaikan Tuhan itu dengan
menjaga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya kita melakukan hal itu. Karena kenapa? Karena kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak meminta pertolongan, tetapi pertolongan itu diberikan kepada kita. Sehingga kehidupan kita mengerti bahwa oleh karena kasih karunia Allah, saya diselamatkan. Amin. Makanya kita terus berbuat kepada Tuhan dengan mengerjakan hal-hal yang baik. Menggunakan hidup kita ini berarti bagi Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari penjara dosa, memberikan kita kemenangan atas setiap maut, atas setiap dosa belenggu iblis. Kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita mendengarkan renungan ini, hidup kita yang sementara kita jalani ini, hidup yang menjadi berarti bagi Tuhan. Amin. Yang selalu mempermuliakan nama Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita pertahankan harga yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi terus berkenan di hadapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya mengimbau kepada teman-teman supaya subscribe channel YouTube ini dan share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.